Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada bapak-bapak yang hadir dan seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini. Pertama, bahwa pada hari ini sebenarnya jadwal Ustaz Munawir cuma karena beliau ada keperluan maka digeser dengan jadwal saya. Kita masih dalam kitab shalah. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita masuk. Kita awali dengan madkhal, kita awali dengan pengantar bahwa sebagaimana yang tertulis di situ, saya kutip dari kitab Umdatul Fiqh atau syarahnya Al-Umdah Syarah Umdah. Rawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad fil yawmi wal laylah faman hafiza 'alayhinna kana lahu 'ahdun indallahi an yudkhilahu al jannah wa man lam yuhafiz 'alayhinna lam yakun lahu indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubadah bin Samit bahwa beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada khamsu salawat, salat atau 5 salat atau biasa yang kita sebut dengan salat 5 waktu. Katabahunna Allah 'alal ibad. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya atas para hamba, atau Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya kepada para hambanya. Fil yaumi wal laila, pada setiap harinya, pagi, malam, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hafidha 'alaihinna kana lahu indallahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu ini, maka ia memiliki ahdun. Ya, kana lahu ahdun, dia memiliki ahdun, dia memiliki atau memegang janji indallah. Janji di sisi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ahdun. Allah Subhanahu wa taala memiliki janji kepada orang yang menjaga salat 5 waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, wa man lam yuhafid alaihinna, siapapun yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu indallahi ahdun, maka dia tidak memegang ahdun, dia tidak memegang janji Allah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Enggak, janjinya hilang. Allah enggak punya janji. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, insya'a adzabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengazabnya. Sebaliknya, wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengampuni hamba tersebut. Nah, disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, di madkhal ini, di pengantar ini, penulis ingin mengkaitkan bahwa ibadah salat terkait dengan akidah wa tauhid. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat-sahabatnya
untuk berdakwah di daerah lain. Salah seorang di antara sahabat tersebut adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengkaitkan tauhid dengan salat. Kata Nabi SAW, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Nabi SAW memberikan briefing, nasihat kepada Mu'adz. Mu'adz, nanti kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Yaman ketika itu dipenuhi dengan ahli kitab. Sebelum Islam masuk ke Yaman, di Yaman sudah ada Yahudi dan Nasara. Lalu kata Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah." Maka pertama sekali yang engkau harus ajarkan kepada penduduk Yaman, kaum dari kalangan ahli kitab tersebut, adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, pertama sekali yang mesti engkau ajarkan ya Mu'adz, ila ayyuwahidallah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah kepada Allah. Artinya agar mereka mengenal bahwa diri mereka adalah hamba Allah dan mereka memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Wa in arafu bidzalika, kalau mereka sudah mengenal yang demikian, sudah kenal tauhid yang benar, sudah tidak mentigakan Allah lagi, atau tidak menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak sebagaimana klaim Yahudi. Mereka sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang benar, ma'rifatullahnya benar. Kalau mereka sudah paham Allah adalah Tuhan mereka yang menciptakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan mereka, Allah memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah, baru setelah pengenalan yang benar ini ajarkan kepada mereka, an Allah qad iftarada alaihim khamsu salawat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka atau telah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak sekalian, pesannya tegas. Orang yang mentauhidkan Allah, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, akan paham kalau dia adalah hamba Allah. Allah menciptakan dia agar ia beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah adalah as-salat. Disitulah letak sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjaga salat, maka kata Nabi SAW, kana lahu ahdun indallah, maka dia telah memegang atau memiliki janji Allah, bahwa orang yang menjaga salat 5 waktu, Allah punya janji akan memasukkan ia ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka ia tidak memegang janji Allah. Kalau Allah mau, Allah azab dia, dan jika Allah berkehendak, Allah memiliki kemauan, Allah akan ampunkan dia. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengantar ini betapa pentingnya salat 5 waktu, fassalawatu al-khamsu wajibatun ala kulli muslim balighin aqilin ila al-haid wa nufasa, faman jahada wujubaha li jahlihi arrafa dzalika wa in jahadaha inadan kafar. Ya, kemudian penulis mengatakan fasalawatul al-khamsu, salat yang 5 waktu tadi, wajibatun ala kulli muslimin balighin aqilin, diwajibkan atas setiap muslim yang baligh dan berakal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan anna millata Ibrahim, anal hanafiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu-d-din, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Jadi ajaran yang diajarkan para nabi ini disebut di dalam Al-Qur'an millatu Ibrahim. Bahkan banyak ayat yang menceritakan Ibrahim, Nabiullah Al-Khalil, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut ajaran yang diajarkan Ibrahim ini dengan millatu Ibrahim, ajaran Ibrahim. Karena Ibrahimlah yang paling fenomenal ketika mendakwahkan kebenaran tauhid, sehingga Ibrahim dibakar. Dan banyak sekali kisah
di dalam Al-Quran yang terkait dengan perjalanan dakwah Ibrahim, sehingga Allah mengatakan faman raghiba an millati Ibrahim illa safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim dialah orang yang bodoh. Nah, ajaran Ibrahim ini dan tentunya ajaran para nabi adalah mengajarkan anta'budullah mukhlishan lahuddin, agar engkau beribadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Disitulah letak firman Allah sebagaimana yang disebutkan para ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Maka salat yang 5 waktu tadi disebutkan oleh para ulama wajib atas setiap muslim, tentunya muslimah juga, baligh dan berakal, kecuali haid, kecuali wanita haid, wanita nifas. Bahkan kata para ulama, faman jahada wujubaha li jahlihi arrafa dzalika. Barang siapa jahada wujubaha, barang siapa yang menentang kewajiban salat, kalau li jahlihi, kalau dikarenakan kejahilannya, kalau dikarenakan ketidaktahuannya, sehingga dia menolak kewajiban salat, arrafa dzalika, wajib dikenalkan kewajiban sholat untuknya. Kalau dia jahil, ada orang ketika diajak untuk sholat, dia bilang saya nggak wajib sholat. Apa itu sholat? Nggak penting Ustaz misalnya, atau nggak penting Pak. Kalau li jahlihi, kalau karena itu disebabkan ketidaktahuannya, maka orang yang ngajak sholat tadi atau muslim yang ada di sekitar itu wajib arrafa dzalika, wajib mengajarkan kewajiban sholat kepada orang tersebut. Akan tetapi wa in jahadaha inadan kafar. Para ulama kemudian sepakat kalau seandainya orang tersebut jahada inadan, kalau dia menolak atau menentang kewajiban sholat karena inad, karena memang dia nggak mau melaksanakan sholat, maka orang ini jatuh ke dalam kekufuran. Wa na'udzubillah min dzalika. Ya. Kalau dikarenakan kebodohan dia nggak tahu kalau sholat itu wajib. Tadi malam saya tanya kepada Syekh Al-Kattani terkait dengan perkataan para ulama ini, karena bagi saya agak sedikit bias ungkapan para ulama seperti ini. Kemudian Syekh mengatakan, iya, artinya di daerah Timur Tengah Semut, demikian hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak orang-orang yang tinggal di pegunungan. Di sana nggak ada ulama, maka kadang-kadang orang-orang melakukan kesalahan dikarenakan kejahilannya. Maka kata Syekh, kalau hal tersebut terjadi dan kamu dapati di negerimu, arrafa dzalika, wajib bagi orang yang ada di situ dan orang yang terdekat mengajarkan kepada dia kewajiban sholat dan kewajiban syariat yang lain. Namun ternyata jika kamu mendapati ada orang yang dia menentang kewajiban sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib dan itu maklum, itu sesuatu yang sudah tersebar di masyarakat, sholat wajib, tapi kemudian dia bilang nggak usah, saya nggak wajib sholat, saya nggak wajib sholat, kamu aja yang sholat ke Allah. Atau perkataan-perkataan penentangan lainnya, maka kata para ulama, dan ini ijma, orang yang menolak kewajiban sholat atau menentang sholat, kewajiban sholat, dia telah jatuh ke dalam perbuatan kekufuran. Wa na'udzubillah min dzalika. Naam, wala yahillu ta'khiruha an waqti wujubiha illa linawi jam'iha. Nah, di sini ada keterangan menarik. Wala yahillu ta'khiruha, tidak dihalalkan mengakhirkan salat, artinya haram. Haram mengakhirkan salat. An waktu wujubiha, dari waktu pelaksanaannya atau dari waktu wajib pelaksanaannya, sudah masuk azan, maka haram hukumnya mengakhirkan sholat illa linawi jam'iha, kecuali bagi orang yang telah berniat untuk menjamaknya. Nabi SAW ketika ditanya sebaik-baik ibadah, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'an bahwa
as-salat. Waktu pelaksanaan salat itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan telah Allah wajibkan. Begitu masuk waktu salat, tidak diperkenankan ada orang mengakhirkan waktu pelaksanaannya kecuali tadi sebagaimana disebutkan oleh penulis linawi jam'iha, kecuali dia telah berniat untuk menjamaah. Yang dimaksud jamak di sini jamak takhir. Sengaja diakhirkan waktu pelaksanaan salat karena dia mau jamak takhir. Au mustaghili bisyartiha, atau orang yang sibuk bisyartiha, tapi ada syaratnya. Tidak semua al-istighal, tidak semua kesibukan itu dibenarkan syar'i atau dibenarkan syariat sehingga seseorang boleh mengakhirkan pelaksanaan salat. Enggak, ada syarat-syaratnya. Ya. Fa in tarakaha tahawunan biha ustutiba thalathan fa in taba wa illa qutila. Fa in tarakaha, jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat tahawunan karena meremehkan pelaksanaan salat, menganggap enteng pelaksanaan salat, ustutiba thalathan, orang yang meninggalkan salat karena dia menganggap remeh pelaksanaan salat, dia dimintai taubat hingga 3 kali. Fa in taba, kalau seandainya dia taubat maka diterima taubatnya, wa illa qutila. Namun jika orang tersebut tidak taubat hingga 3 kali, had hukumannya dalam syariat dibunuh orang tersebut. Nah ini menarik nih ketika penulis mengkaitkan ibadah dengan tauhid. Ya, orang yang meninggalkan salat dikarenakan menganggap remeh perkara salat, ya, maka jika pengadilan syariah ada, dilaporkan dan kemudian dimintai taubat, dia punya kesempatan hanya 3 kali, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau dia taubat maka diterima taubatnya, kalau enggak had atau hukumannya adalah dibunuh. Dan para ulama menyebutkan hadnya ini, hukumannya ini karena dianggap dia meninggalkan sholat dengan sengaja, menganggap remeh perkara sholat. Hadnya adalah hadul murtad, dianggap sudah murtad dia. Makanya nanti kesimpulannya para ulama kemudian beristihad lagi, kalau ada orang seperti ini nggak boleh disolatkan oleh banyak orang, atau bahkan tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang beriman. Wa na'udzubillah min dzalika. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini madkhalnya. Kemarin saya diingatkan oleh Ustaz Mustaqim bahwa kajian salat belum selesai Ustaz, baru sampai bab rukuk kata beliau. Nah, kita ambil hadirin yang dimuliakan Allah penjelasan mulai dari tentang rukuk. Nanti kalau kita lihat ada yang penting kita kaji, kalau enggak kita lewatin saja. Nah, masalah ke-68, summa yukabbir wa yarfa'u yadayhi ka raf'il ula. Jadi masalah ke-68 ini tentang ruku dan bangkit dari ruku. Wa ruku ruknun. Ruku ini rukun salat. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang menganggap remeh ruku sehingga rukunya tidak seperti ruku yang benar, maka dia telah meremehkan rukun dari rukun-rukun salat. Kalau hal tersebut terjadi sengaja, salatnya batal. Liqaulihi subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat rukuk dan sujud, ini menunjukkan rukuk dan sujud bagian dari rukun salat. Dan memang diriwayatkan dahulu ketika ada orang yang salatnya asal-asalan, disebut oleh para ulama al-musi'us shalah, orang yang asal-asalan ketika melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada laki-laki masuk ke dalam masjid asal-asalan salat. Begitu dia datang menemui Nabi, dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi, kamu salat lagi, karena salatmu enggak sah.
dia sholat lagi sebagaimana sholat sebelumnya, dia balik lagi menemui Nabi SAW, dia salam kepada Nabi SAW menjawab salamnya, dan Nabi SAW masih mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, kamu sholat lagi, sholatmu enggak sah. Sampai 3 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kali ketiga dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu mendatangkan yang lebih baik daripada itu. Oleh karena itu fa'alimni, ajarkanni aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sholat itu harus tumaknina. Kalau mau sholat berdiri dulu, baru kemudian takbir. Nanti kalau rukuknya betul-betul tumaknina, rukuknya tenang dan sempurna. Nggak boleh rukuknya itu seperti orang yang membungkuk saja. Nggak boleh. Rukuknya betul-betul rukuk. Bahkan kemudian Nabi SAW mengajarkan nggak boleh tuh kepalanya direndahkan, maksudnya kepalanya ditundukkan. Nggak boleh. Saking pentingnya rukuk, Nabi SAW sedetail itu. Nah, maka di sini disebutkan wa yukabbir lima rawa Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza qama ila as-salati kabbara hina yaqum thumma yukabbir hina yarka' thumma yukabbir hina yasjud thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu yaf'al dhalika fi salatihi kulliha muttafaqun alaih. Jadi diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dia bertakbir, dan takbir di sini diucapkan oleh imam secara jahar dan diucapkan oleh makmum secara khufyatan. Khufyatan artinya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita terjemahkan secara lirih. Tapi tidak diperkenankan hadirin yang dimuliakan Allah ketika seseorang sholat ternyata tidak keluar satu kalam pun, tidak keluar satu saut pun, tidak keluar satu suara pun dari lisannya. Karena zikir-zikir dalam sholat adalah ibadah lisan, bukan ibadah hati. An-niyatu, niat ya, ibadah hati dan tempatnya di hati. Tapi begitu takbir, kemudian membaca doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, doa-doa yang kita baca sebagaimana yang diajarkan Nabi adalah ibadah lisan. Begitu kita mengangkat tangan, ini ibadah anggota tubuh, namun zikirnya ibadah lisan. Maka para ulama menyebutkan imam ketika takbir jahar, namun makmum ketika takbir dia khafi, suaranya lirih namun tetap keluar suara. Sampai disebutkan nanti di masalah keberapa bahwa ketika seseorang membaca doa-doa atau zikir-zikir dalam sholat, hal tersebut ditandai dengan ia mendengar bacaan atau apa yang ia baca. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdiri hendak melaksanakan salat, kabbara hina yaqum. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir ketika dia berdiri. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia riwayatkan hadis ini. Tsumma yukabbir hina yarka'. Kemudian Nabi SAW, kata Abu Hurairah, dia takbir lagi, Allahu Akbar, terdengar ketika dia rukuk. Tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian dia takbir ketika dia mau sujud. Kemudian dia takbir ketika dia yarfa ra'sahu, dia angkat kepalanya naik ke atas. Atau ketika dia bangkit menuju duduk di antara dua sujud. Yaf'al dzalika fi salatihi kulliha. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut dalam seluruh salatnya. Catatan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, takbir Nabi SAW terdengar sehingga diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan catatan juga bagi imam jahar, bagi makmum al-khufiyah atau khafi, suaranya samar, tapi tetap
yang namanya takbir dan adiyah atau doa-doa yang kita lafalkan adalah ibadah lisan, sehingga ketika kita melafalkan tersebut minimal terdengar oleh kita, atau bahkan secara lirih terdengar oleh orang aqrabus sami'in, orang terdekat kita, samping kita gitu. Jadi ketika kita membaca zikir-zikir dalam sholat, membaca zikir-zikir atau doa-doa dalam sholat bukan ibadah hati, tidak di dalam hati, tapi diungkapkan dengan lisan. Nah, ini sedikit bahwa masalah ke-69 Nabi, kemudian orang yang sholat itu yadhu yadaihi ala rukbatayhi, dia meletakkan kedua tangannya, pergelangan tangannya ala rukbah, di lutut, wa yufarrij asabi'ah, dan kemudian dibentangkan tangannya, maksudnya dibentangkan jemarinya, asabi'ah, jadi tidak ditumpuk begini, dibentangkan. Wa yamuddu zahrahu wa yaj'al ra'sahu khiyalahu, kemudian bungkuk atau punggungnya ruku, dibentangkan rukunya. Nah, sebagaimana diriwayatkan Abu Humaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ruku, dia genggam lututnya, ya, dia pegang lututnya, kemudian punggungnya tersebut membentang bungkuk atau membentang ruku. Dalam sebuah riwayat, raka'a tsumma i'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yaqna. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia bangkit dari ruku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusawwib ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ruku tidak merendahkan kepalanya, lam yakna. Begitu juga dia tidak tundukkan, jadi dari kepalanya lurus saja begitu. Nah, dalam hadis yang lain juga dinyatakan demikian. Nah, menariknya Abu Humaid juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wada'a yadayhi, meletakkan tangannya di rukbah. Apa rukbah tadi? Lutut. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menggenggam kedua lututnya tersebut. Akan tetapi Nabi watara yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan jemarinya sehingga tersisa di lutut itu jari ganjil, sebut 3 begitu. Fanahahuma an janibihi. Oke. Nah, ini juga maklum. Kemudian ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, cuma di sini ada riwayat Uqbah bin Amir mengatakan, lamma nazala fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun surah Al-Waqiah ayat 96, bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih tersebut dalam ruku' kalian. Subhana rabbiyal azim. Dan kata Uqbah bin Amir, ketika turun firman Allah, sabbih isma rabbikal a'la, maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih seperti itu dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la. Nah, summa rafa' ra'sah, ketika habis ruku dia angkat kepalanya, i'tidal. Ya. Ar-raf'u wal i'tidal ruknani. Bangkit dari ruku dan berdiri lurus, i'tidal, ini 2 rukun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di musii fi salatihi, bagi orang yang salatnya rusak tadi, laki-laki ada yang datang ke masjid salat, kata Nabi salat lagi, salat enggak sah. Nah, dari sini pelajaran penting hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah bangkit dari ruku dan berdiri i'tidal adalah rukun, maka enggak boleh main-main di sini. Jadi begitu bangkit dari ruku i'tidal, sempurnakan i'tidalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar berdiri. Jangan sampai begitu selesai ruku dia angkat kepalanya, belum sempurna i'tidalnya dia sudah sujud.
Hal ini jika dilakukan sengaja dan dia tahu dapat membatalkan sholat, sholatnya enggak sah. Karena rukun jika diterobos dengan sengaja enggak sah sholatnya. Bahkan dengan tidak sengaja pun enggak sah sholatnya. Nah, thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Abu Humaid mengatakan Nabi SAW ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangannya. Ya, Sami Allahu liman hamidah, diangkat tangannya. Bahkan dalam riwayat Uqbah Ibnu Amir atau dalam riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dinyatakan sama. Nabi SAW rafa'ahu makadzalika. Bangkit dari sujud, diangkat kedua tangannya. Yarfa yadayhi karafil ula awal. Ini maklum, dia angkat kedua tangannya sebagaimana sebelumnya. Nah, thumma yakhurru sajidan mukabbiran. Kemudian dari berdiri dia yakhurru, dia tersungkur sujud, dan ketika dia tersungkur sujud atau menuju sujud, dia bertakbir. Nah, di sini poinnya wasujud wa tuma'ninah fihi ruknani. Sujud dan tuma'ninah ketika sujud ternyata rukun. Jadi enggak boleh main-main dengan sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang datang ke masjid tadi, yang kata Nabi, kembali lagi kamu sholatnya enggak sah. Sholat lagi, sholatmu enggak sah. Nah, wa yanhatu mukabbira. Nah, ketika sujud takbirnya itu bersuara. Allahu Akbar. Ya, terdengar. Walaupun dia makmum atau walaupun dia sholat sendiri. Li hadits Abi Hurairah, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir. Tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sholat, dia berdiri hendak sholat, dia takbir. Begitu juga ketika sujud, dia takbir. Takbirnya terdengar sehingga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati berarti takbir ibadah qalbiyah. Ternyata Nabi SAW mengajarkan, mencontohkan takbir bukan ibadah qalbiyah. Takbir bukan ibadah hati. Takbir ibadah lisan. Nah, ini juga pelajaran penting. Wa yakunu awwalu ma yaqa' minhu 'alal ardi rukbatahu thumma kafahu thumma jabhatahu wa anfahu. Ketika sujud, yang pertama kali turun kaki atau tangan? Ada khilaf, tapi yang kuat kaki. Ya. Wa yakunu awwalu ma yaqa' minhu 'alal ard, dan yang pertama kali turun ke bumi itu adalah rukbatah, kedua lututnya. Tsumma kafahu, kemudian diikuti kedua pergelangan tangannya. Tsumma jabhatahu, kemudian diikuti oleh apa ini? Jabhah. Jidat. Nah, jadi disebut jidat dalam bahasa Arab jabhah karena ini frontline. Nah, ini yang terdepan. Kemudian baru hidungnya. Hal ini berdasarkan riwayat Wa'il bin Hujur. Kata Wa'il, sahabat Nabi SAW yang melihat langsung salat Nabi. Karena Rasulullah SAW idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Wa'il yang melihat salat Nabi SAW, Nabi SAW kalau sujud idza sajada wada'a rukbatayhi, yang pertama kali dia letakkan adalah kedua lututnya. Qabla yadayhi, sebelum tangannya. Jadi kedua lututnya dulu jatuh, baru kemudian tangannya, tidak sebaliknya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan sebaliknya kalau dia nahad, kalau dia bangkit, pertama kali yang diangkat adalah kedua tangannya, baru kemudian kedua lututnya. Nah, masalah ke-79 jelas. Adudnya apa nih bahasa? Trisek bisepnya dibentangkan, nggak boleh begini. Dan nggak boleh sholatnya itu seperti duduknya anjing. Maaf. Jadi tangannya itu sampai ke siku,
diletakkan di tanah atau diletakkan di lantai atau diletakkan di tempat sujud, nggak boleh. Bagian sikunya diangkat, begitu. Nah, sampai-sampai Al-Bara ketika wasafa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara ibnu Azib ketika menceritakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa wada'a yadayhi bil ard wa rafa'a azizatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua pergelangan tangannya ke bumi, kemudian bagian belakangnya azizatahu-nya itu diangkat, begitu. Jadi nggak boleh begini. Nggak boleh. Dan ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai salat sebagaimana duduknya anjing. Dan ketika sujud, tangannya dibentangkan sampai-sampai kata Abu Humaid, dia melihat ibtun Nabi, dia melihat bagian ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentangkan, tidak disempitkan, begitu, enggak, dibentangkan. Nah, masalah ke-80 adalah ketika sujud, di mana diletakkan kedua jemari atau kedua pergelangan tangannya. Diriwayatkan bahwa yaj'al yadihi hadhu mangkibai, diletakkan sejajar dengan pundak. Hal ini berdasarkan apa yang dilihat Abu Humaid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud wada'a kafai hadhu mangkibai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua pergelangan tangannya ini itu setentangan bahunya. Kita lompat, kita percepat. Duduknya iftirash, jelas ya. Jadi dia bangkit dari sujud, dia duduknya iftirash. Duduk iftirash itu duduk posisi kaki kiri didudukin. Lawan dari iftirash disebut tawaruk. Tawaruk itu kaki kirinya dibentang bahkan melewati kaki kanan, begitu. Nah, kaki kirinya tidak diduduki, itu disebut duduk tawarus. Kemudian sujudnya seperti sujud pertama, jelas. Kalau nanti sudah faragh, sudah selesai, duduk di tasyahudnya muftarishan. Duduk tasyahud pertamanya itu iftirash tadi ya. Nah, di sini nanti ada diskusi para ulama. Lalu bagaimana kalau seandainya sholatnya 2 rakaat? Apakah ketika duduk 2 rakaat atau sholatnya 2 rakaat seperti subuh, duduknya iftirash atau tawaruk? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan duduknya tawaruk, tapi sebagian yang lain mengatakan iftirash. Yang mengatakan iftirash karena berpegang kepada keumuman sifat salat Nabi yang diriwayatkan dari para sahabat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rakaat kedua duduknya iftirash, baru di rakaat keempat duduknya tawaruk, begitu. Nah, adapun yang menganggap di rakaat kedua atau seperti sholat subuh atau seperti sholat sunnah duduknya tawaruk, dia mengkiaskan seperti sholat terakhir atau sholat di rakaat keempat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tasyahud, kemudian mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian salam. Tasyahud akhir, tawarruka tadi. Kalau dia duduknya tasyahud akhir, dia tawarruk. Nah, ini ada penjelasan wala yatawarraq illa fi shalatin fiha tasyahudan fil akhir minhuma. Tidak ada duduk tawarruk kecuali dalam salat yang pada salat tersebut ada 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka tawarruknya pada akhir minhuma, pada tasyahud yang akhir.
Coba kita lihat apa dalilnya. Hal ini diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jalasa li tasyahhudi iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna wa lam yufarriq baina kaunihi akhiran aw wasatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il bin Hujur, ketika dia tasyahud duduknya iftirash, kaki kirinya diduduki, nasaba rijlahu al-yumna, kaki kanannya berdiri tegak. Nah di sini wahtaja bihi Ahmad, Imam Ahmad berhujjah dengan keumuman hadis tadi dan hadis-hadis yang lain, bahwa beliau mengatakan yaqtadiyani kullu tasyahudin bil iftirash, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan dan hadis yang lain secara umum. Ini menunjukkan bahwa tasyahud aslinya adalah bil iftirash. Tasyahud aslinya iftirash, duduknya duduk iftirash. Illa annahu kharaja an umumiha at-tasyahud ats-tsani di hadits Abi Humaid. Namun Imam Ahmad keluar dari keumuman hadis yang menceritakan duduk tasyahudnya Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan duduk tasyahudnya iftirash berdasarkan hadis Abi Humaid. Abi Humaid menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Lah, karena li khususihi fi tasyahudil akhir, karena berdasarkan kekhususan hadis Abi Humaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya tawarruk pada tasyahud akhir, Imam Ahmad dan yang sepakat dengan Imam Ahmad punya pendapat selama salatnya berjumlah 2 rakaat maka duduknya tetap iftirash. Nah, selama sholatnya 4 rakaat, tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan kajian sampai tawarruk saya anggap sudah ini ya, sudah selesai lah sebut. Fa idza salima istaghfara thalathan, kalau sudah salam istaghfara atau istighfar 3 kali. Nah, terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, dapat disimpulkan bahwa arkan salat, rukun salat itu ada 12 selain niat yang tidak dimasukkan. Sebagaimana tadi kita jelaskan berdasarkan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW kepada orang yang salatnya diluruskan oleh Nabi. Jadi yang pertama rukunnya adalah al-qiyam, berdiri, takbiratul ihram. Yang ketiga qiraatul Fatihah, yang keempat rukuk, yang kelima ar-raf'u minhu, bangkit dari rukuk, yang keenam sujud, yang ketujuh al-julusu anhu, duduk dari sujud atau duduk di antara 2 sujud, wa tuma'ninatu fi hadhil arkan, dan kemudian tuma'nina. Yang ke-8 tuma'nina, tenang atau sempurna pada seluruh rukun. Yang ke-9 at-tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir. Yang ke-10 al-julusul lahu, duduk pada tasyahud akhir. Yang ke-11 at-taslimatul ula, salam yang pertama. Kenapa salam yang pertama? Karena sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin salamnya yang terdengar cuma 1. Namun di masjid-masjid orang Ansor diriwayatkan terdengar salamnya 2 kali. Maka para ulama sepakat seluruh mazhab salam pertama lah yang rukun, salam kedua tidak rukun. Nah, yang terakhir yang ke-12 tartibuha alama dzakarnahu, tertib urutan. Kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dan para ulama lainnya, begitu banyak hadis tentang salat, sampai di medan perang pun diriwayatkan tentang salat, tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak tertib, tidak urut. Ini menunjukkan urutnya salat Nabi adalah rukun. Nah, dan dalilnya sebagaimana tadi telah kami sebutkan dalam sifat salat dalam penjelasan sebelumnya, kata penulis wallahu a'lam bis-shalat. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Atau jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi, kita persilahkan. Kalau nanti dianggap tidak sudah jelas, kita bisa tutup. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup? Oke, kalau memang cukup, karena sudah terang juga.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.